Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrawati Muhsin dengan NIM 941423018. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonometri Trika 1 dengan dosen pengampu Pak Bobi Rantopayu SSI ME. Yang akan saya jelaskan, yang pertama ada rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah adalah ukuran yang menunjukkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Ini digunakan untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Sebagai contoh, jika rata-rata lama sekolah di Indonesia adalah 7,96 tahun, berarti rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama hampir 8 tahun, atau sekitar kelas 8. Perhitungan ini biasanya tidak memperhitungkan apakah siswa pernah tinggal kelas atau tidak. Dan lama sekolah dihitung berdasarkan jenjang pendidikan, yang dihitung berdasarkan jumlah pendidikan yang selesai, seperti SD selama 6 tahun, SMP selama 9 tahun, dan SMA selama 12 tahun. Adapun langkah-langkah umum perhitungan dari rata-rata lama sekolah. Hitungan lamanya sekolah setiap individu berdasarkan jenjang pendidikan terakhir dan kelas terakhir yang ditempuh. Jika seseorang belum pernah atau tidak bersekolah, lama sekolahnya adalah 0. Jika seseorang masih bersekolah atau pernah bersekolah, lama sekolah dihitung berdasarkan konversi tahun sesuai jenjang pendidikan dan kelas terakhir. Misalnya, SD 6 tahun, SMP 9 tahun, dan SMA 12 tahun. Perguruan tinggi seperti D1, D2, D3, S1, S2 dihitung sesuai tabel konversi khusus. Selanjutnya ada tingkat partisipasi murni, SMA. Adalah persentase jumlah penduduk berusia 16-18 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang SMA atau setara, termasuk SMK, MA, paket C, dan Salafiyah Ulia, dibandingkan dengan total jumlah penduduk usia yang sama. APM ini mencerminkan seberapa besar akses dan partisipasi penduduk sesuai usia yang ideal untuk jenjang pendidikan tersebut dengan ukuran dalam persentase. Adapun definisi pengangguran terbuka, orang tanpa bekerja dan sedang mencari kerja, orang tanpa bekerja sedang mempersiapkan usaha, orang tanpa bekerja yang sedang tidak mencari pekerjaan karena pesimis, orang yang sudah memiliki. Adapun pertumbuhan ekonomi, selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa secara kuantitatif, yang biasanya diukur menggunakan data produk domestik bruto atau pendapatan output per kapita. Pertumbuhan ini menunjukkan persentase kapita kenakan pendapatan nasional atau pendapatan nasional real pada suatu tahun tertentu dibandingkan tahun sebelumnya. Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi meliputi akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan yang berkelanjutan menuju kondisi ekonomi yang lebih baik, di mana kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera dan sebelumnya. Itulah video singkat penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.